Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubisano Aji dari kelas B Praktikum Planktonologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan dan pengawatan sampel plankton. Di mana pengambilan dan pengawatan sampel plankton ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu ada secara vertikal dan yang kedua ada secara horizontal. Lalu alat dan bahan yang kita gunakan dalam pengambilan dan pengawetan sampel plankton ini, yang pertama ada planktonet. Jadi planktonet di sini berfungsi untuk memisahkan antara air dengan plankton, yang nantinya plankton tersebut kita gunakan untuk pengawetan. Yang kedua itu ada botol sampel, berfungsi untuk kita menyimpan plankton. Yang ketiga ada ember. Nantinya ember di sini itu sebagai perantara pengambilan secara vertikal. Lalu ada larutan lugol sebagai bahan dari pengawetan sampel. Yang kelima itu ada pipet tetes. Nantinya pipet tetes ini untuk mengambil larutan lugol ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngambil secara langsung gitu. Yang terakhir ada kertas label. Jadi kertas label itu untuk kita menamakan botol sampel atau jenisnya ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan secara langsung secara vertikal dan horizontal. Yang vertikal ini pengambilan secara vertikal gitu teman. Jadi pengambilan secara vertikal ini nanti kita menggunakan perantaranya itu ember. Jadi kita tuh nggak bisa ngambil sampel air atau air sungai yang arusnya deras gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung masukin planktonet di arus deras ya. Ditakutkan nantinya tuh planktonetnya itu terbawa arus. Jadi kita menggunakan ember. Setelah kita mendapatkan sampel air di ember itu, kita pindahkan ke planktonet, dan setelah di planktonet kita masukkan ke dalam botol sampel. Dan selanjutnya ada secara horizontal. Di horizontal ini kita melakukannya secara langsung ya teman-teman. Jadi planktonet ini kita celupkan di air atau di sampel sungai yang akan kita gunakan secara perlahan. Perlu diketahui bahwa pengambilan secara horizontal ini airnya tuh yang harus tenang ya teman-teman. Jadi kalau arusnya kuat terlalu deras, itu planktonet ini gak bakal bisa mengambil sampel. Bisa, tapi mungkin planktonetnya akan terbawa arus. Dan kelebihan yang secara horizontal ini, kita dapat mengambil sampel air dari kedalaman berapapun, mau kita paling bawah atau dasarnya saja itu bisa teman-teman. Dasar, menengah, atau permukaan air. Lalu setelah kita ambil dengan menggunakan planktonet, kita angkat. Setelah diangkat, itu kita masukkan sampelnya itu ke dalam botol sampel. Lalu ada cara pengawetannya. Setelah botol sampel itu sudah kita miliki, kita teteskan dengan menggunakan larutan lugol. Jadi dengan alat bantu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngambil larutan lugol secara langsung, ditakutkan membahayakan diri kita gitu loh. Setelah itu ketentuannya itu kita mengambil larutan lugol
ke botol sampel hanya 1 tetes ya teman-teman. Bukan ditakutkan ya, kalau misalkan kita memberikannya lebih ataupun kurang dapat mempengaruhi dari pengawetan sampel tersebut. Jadi misalkan kita memberikan lebih, ditakutkan itu dapat merusak sampel atau bisa tidak terawetkan gitu. Setelah itu setelah kita melakukan pengawetan, kita beri kertas label dan namakan. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.